bakar. Bentuk tuh masuk YouTube-nya loh, Sob. M. Gusman loh. M. Gusman. Komisaris Besar Polisi Kevin Jessica MSI di Aula Budi Mako Batalan Sekropor Satuan Brimob Polda Metro Jaya. Datang bang. Untuk yang naik pangkat di sini di depan semua, yang bintara yang naik pangkat di depan semua sini. Yang naik pangkat mana yang naik pangkat? Oh ini udah ini. Cuman ini tuh bang. Udah ini. Depan di sini depan. Senior. Depan di sini. Itu yang pakai pet itu. Pakai pet. Nonton. Belum lah, belum mantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya dan salam kebajikan. Yang terhormat Komandan Batalan Sekropor Ajun Komisaris Besar Polisi Kevin Jessica MSI. Kami hormati Wakil Komandan Batalan Sekropor. Yang kami hormati para perwira jajaran Batalan Sekropor dan segenap anggota Batalan Sekropor yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Tuhan yang Maha Esa, yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan taufik serta hidayahnya, sehingga hari ini kita dapat hadir pada kesempatan yang berbahagia, yaitu syukur. Lapor acara kurang merah pangkat dan perangkat. Cak, mulai. Lanjutkan. Duduk, istirahat, istirahat. Baik. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Wakil Komandan Batalion Sekropor selaku perwakilan kenaikan pangkat. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Komandan Batalan Sekropor KBP Kevin Jessica MSI. Yang kami hormati Ajun Komisaris Polisi Purnawirawan Joko Pratomo. Yang kami hormati Inspektur Polisi 2 Purnawirawan Pratomo. Yang kami hormati rekan-rekan Pasi
Brigadir. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya pagi ini kita bisa berkumpul di aula ini dalam suatu kegiatan yang sangat baik. Menjadi komandan, kami mewakili rekan Batalion C yang naik pangkat. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh anggota Purna Tugas yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh AKP Purnawirawan Joko Pramono. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Komandan Batalion, Wakil Brigadier SKMSI, Bapak Batalion, Bapak Kompol Anton Masrah, SKMSI, beserta rekan-rekan Pasi, rekan-rekan perwira sekalian, serta rekan-rekan Bintara dan Tamtama. Terima kasih yang pertama saya ucapkan kepada Bapak Komandan Batalion dan Bapak Wadan serta rekan-rekan semuanya. Yang saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada rekan-rekan yang sudah naik pangkat, Bapak Wadan dan jajarannya. Semoga kedepannya menjadikan tauladan dan amanah untuk memimpin pasukan yang kita cintai ini. Saya AKP Purnawirawan Joko Pramono dan rekan-rekan yang Bintara Purnawirawan, sekiranya kurang lebih 40 tahun saya mengabdi di kesatuan ini. Acara selanjutnya itu arahan Komandan Batalion C Pelopor Ajun Komisaris Besar Polisi Kevin Lelewi SKMSI. Kepada yang terhormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Batalion, kemudian rekan kita yang sudah melaksanakan purna tugas, Pak Joko dan Pak Wartono, kemudian yang saya hormati rekan-rekan perwira dan anggota Batalion C yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat pagi. Aku nggak bisa lebih keras lagi. Selamat pagi. Yang pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur karena atas berkat penyertaan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa kita bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka acara syukuran untuk rekan-rekan kita yang naik pangkat setingkat lebih tinggi, kemudian acara perpisahan dengan dua rekan kita yang sudah purna tugas. Ya, pertama-tama juga saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru, selamat memasuki tahun 2023. Dan sekali lagi kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan nanti. Ya, kita hanya bisa menjalankan tugas. Dan saya berharap juga rekan-rekan yang ada di sini maupun yang tidak ada, ya tolong disampaikan, ya tugas kita ke depan semakin berat. Ya, kita menghadapi tahun pemilu. Untuk itu saya harapkan partisipasi dari rekan-rekan, ya khususnya Batalion C, agar bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian yang berikut, saya mengucapkan juga selamat kepada Pak Anton dan rekan-rekan yang sudah naik setingkat lebih tinggi. Ya, tadi mungkin Pak Anton juga sudah sampaikan. Ya, saya sengaja mengadakan acara ini karena menurut saya ini turunan yang bagus. Ya,
Kenaikan pangkat ini merupakan salah satu wujud penghargaan dari pimpinan kepada rekan-rekan atas dedikasi, tugas dan kerja tanpa cacat. Ya, coba rekan-rekan ada cacat, pasti nggak ditunda untuk kenaikan pangkat. Ya, ada kasus lah segala macam. Ya, tapi rekan-rekan yang naik pangkat hari ini semua bisa berjalan dengan lancar. Ya, ingat, naik pangkat bukan berarti itu tadi Pak Anton sudah sampaikan, bukan kita jadi sombong, kita jadi arogan. Malah dengan kenaikan pangkat ini kita harus jadi role model untuk yang lain, khususnya untuk junior-junior. Ya, baik bagaimana cara kita bertingkah laku, berpenampilan, ya, baik dalam tugas kita juga kita harus jadi panutan. Jadi bukan berarti jadi senior malah jadi lelean, ayo ikutin dulu. Ya, sekarang udah nggak seperti itu. Ya, namanya senior, ya kalian harus jadi panutan buat junior-juniornya di bawah. Ya, kita harus bisa saling mengingatkan. Ya, bukan berarti saya nggak bisa diingatkan sama Pak Anton atau Pak Siop atau yang lain. Saya sangat menerima seperti itu. Malahan saya butuh dikoreksi. Apa sih yang kurang dari saya? Ya, untuk membangun saya. Karena banyak juga orang yang nggak mau dikoreksi, merasa sudah hebat, ya, sudah pangkat tinggi, terus nggak mau dikoreksi. Ya, tapi ada caranya untuk koreksi. Penyampaiannya seperti apa itu ada. Dan saya orang yang sangat terbuka untuk seperti itu. Ya, jadi untuk teman-teman yang sudah naik pangkat, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan selamat juga. Semoga di pangkat yang baru rekan-rekan bisa tambah semangat dalam menjalankan tugas. Kemudian yang berikut juga untuk rekan kita yang sudah melaksanakan purna tugas, Pak Joko dan Pak Wartono. Saya sekali lagi atas nama Komandan Batalion, saya mengucapkan terima kasih banyak atas dedikasi yang sudah dilaksanakan. Tadi Pak Joko kurang lebih 40 tahun. Ya, 40 tahun ini sudah tua banget, ya, ibarat seperti itu. Ya, udah asam garam lah Pak Joko dan Pak Wartono di Batalion C. Ya, saya mungkin baru 3 tahun, tapi Pak Joko dari masuk ya Pak Joko ya sampai pensiun di sini. Ya, itu mungkin ini jadi pelajaran juga bagi kita yang muda-muda, ya, untuk bisa mencontoh seperti dedikasi dari rekan kita yang sudah melaksanakan purna tugas. Tadi juga Pak Joko sempat ngobrol ke saya, kalau sudah purna tugas saja dengan trompet apa pakai ini masih panik, masih bangun, wah ini mau apa? Istrinya, mau mana? Udah pensiun. Nah, itu saking masih membara semangat tugasnya. Tapi apa mau dikata, kita ada batasan dalam tugas. Ya, tapi jangan dilihat seperti itu. Mungkin kalian bisa ketawa, tapi itu menurut saya itu semangat yang tinggi, ya, atas dedikasi yang sudah dilaksanakan oleh rekan-rekan kita yang purna. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Ya, saya atas nama pribadi juga mungkin kalau ada salah perkataan, ya saya mohon maaf. Ya, di bekal saya orang yang ngomong apa adanya. Saya nggak suka manis-manis di depan. Ya, saya nggak suka, saya nggak suka. Saya suka, saya nggak suka. Bagus saya bilang bagus, kalau bagus saya bilang bagus. Ya, tapi selama ini ya Pak Joko dan Pak Wartono sudah bekerja dengan baik. Ya, selama saya di sini juga saya menilai tidak ada kekurangan sama sekali. Ya, dan selama kepemimpinan saya di sini juga Pak Joko juga sangat membantu, khususnya ya dalam proyek kita penggusuran kemarin. Ya, walaupun saya tidak ada kemarin karena tugas, ya, tapi dari awal kita jauh-jauh hari kita sudah merencanakan untuk itu. Ya, jadi dari saya awal masuk saya sudah punya pemikiran sampai ke situ. Ya, saya sengaja buat seperti ini bukan untuk gagah-gagahan, tapi saya pengen di mana saya bertugas, saya pengen tempat yang saya tugasi itu bagus dan bisa berguna buat orang banyak. Ya, rekan-rekan mungkin yang baru masuk, melihat sekarang sudah bagus, tapi yang lama-lama ya, tahu banget nih tempat dulu seperti apa. Ya, nggak aman. Ya, kan? Pak
Anton aja awal datang masuk Polda Metro ke Pamulang, Yonce itu bingung Pak Anton, mana ini Yonce? Pagi buang anak. Ya. Tapi saya mencoba untuk membuang stigma itu. Ya, saya nggak mau batalion kita jadi biasa-biasa aja. Ya, baik dari tampilan maupun dalam tugas dan kerja kita. Jujur saya boleh bilang, saya kurang lebih 15 tahun saya di Korbrimob. Dan saya begitu lulus saya di Gegana, kemudian saya banyak BKO Densus, kemudian saya pindah ke Resimen 2 jadi kasih op ke Dongalang, kemudian saya jadi Wadan Yon B, kemudian saya pindah lagi ke Mako sekolah, baru saya ditempatkan di sini. Ya. Jadi saya namanya bekerja, ya saya sama-sama penonton dulu di Gegana. Ya. Saya nggak pernah bekerja sama, ibaratnya yang kerja sama saya ini satu level tingkat kemampuan. Ya, saya bilang A, ya belum saya mau bilang A, ini yang anggota gue udah bertindak. Ya, saya sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Ya ini saya cerita untuk jadi pengalaman kita juga. Ya, saya punya pengalaman waktu kita ada kejadian di tahun 2020 ya Pak Yusuf ya, Omnibus Law. Ya, itu mungkin ada sebagian yang ikut di sini. Ya, itu mungkin penugasan pertama saya menghadapi huru-hara di Satrimo Polda Metro. Ketika saya jadi Danyon. Ya, nah dan di situ saya alangkah kagetnya saya. Ya. Jadi ketika terjadi penyerangan, kita ditutup kiri kanan di Jalan Sabang. Yang saya nggak tahu ada yang mungkin ikut bareng saya. Kalau yang nempel sama saya terus Egi. Atau Egi ada nggak? Ya nggak ada ya. Ya itu yang nempel sama saya terus Egi. Ya, jadi pada saat kejadian itu kita udah diserang dari kiri kanan, kita udah nggak bisa kemana-mana. Di situ cuma ada Patra sama satu kompi batalion C dan Satrimo. Waktu itu Badoni Jode Fatima. Ya. Waktu itu Pak Yusuf dan yang lain-lain semua di Sabta Pesona. Ya. Harmoni. Ya, waktu itu di Harmoni. Wadaninya masih Pak Eko dan Yon B sekarang. Ya, saya tadinya di Bundaran HI. Cuman karena ada kabar reskrim hari itu, beliau datang, beliau mau ke Monas, sampaikan ke saya, Vin, kamu bisa temenin saya nggak? Oh siap, bisa Jenderal. Tapi katanya udah nggak bisa di jalanan, udah nggak bisa dibuka. Oh kita tabrak Jenderal, nggak ada cerita itu. Sudah berangkatlah kita. Ya. Akhirnya kita terkunci di Sabang. Ya waktu itu mobilnya Dansat dilempar, pecah, apa segala macam. Saya pun nggak bawa apa-apa. Ya, akhirnya saya ngambil senjatanya dari drivernya Dansat. Saya ambil yang gua itu flashball, senjata kebanggaan gua tuh. Ya, saya ambil flashballnya dia, udah saya ambil peluru segala macam. Saya maju lah. Nah itu saya punya pengalaman. Di saat saya maju sampai depan, saya cuma mungkin jarak 10 meter saya dengan para pendemo, karena saya yakin anggota saya di belakang saya ini ikut semua saya. Ya, saya maju sendiri tuh. Kalau kalian nggak percaya tanya Egi, saksi mata yang hidup sampai sekarang. Ya, di saat saya maju, ya, anggota gue cuma ngumpet di belakang. Ya, saya nggak cerita mengada-ngada. Kalau kau nggak percaya nama manusia namanya Egi. Ya, saya maju nih sampai depan. Ya, anggota gue di belakang, sembunyi di pot-pot bunga. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, itu jadi koreksi buat saya, gimana saya harus melatih anggota saya. Ya, dulu di Kelapa Dua nggak ada namanya komandan maju anggota. Gue baru mau jalan udah lari. Ya, udah ngejar itu orang. Ya, tapi nggak ada masalah.
Ini kedepannya kita harus lebih baik. Ini pengalaman pribadi saya ketika saya masuk di Satrimo Polda Metro Jaya. Saya harapkan nanti ya 2023 ini akan rame. Yang mau rame kok enggak saya nggak ada urusan. Yang penting urusan saya tahunya pasukan saya siap. Ya, saya mau kita latihan. Ya. Oke, waktu kita ngepam terus dia, sih nggak mau tahu saya anggota saya siap dipakai. Gue nggak mau kejadian saya maju ke depan terus nggak ada yang ngikutin saya. Nah itu saya nggak mau kejadian itu terulang lagi. Saya baru melangkah, saya pengen kalian kejar itu orang, kau tangkap dia yang buat rusuh. Gue jelas nggak? Ya, itu yang saya pengen, saya nggak mau. Ya, anggota Satrimo Polda Metro dibilang lemes-lemes. Ya dulu kalau gue di Kor Brimob, saya Pak Anton, kita lihat Brimob Metro nih lelean. Nah itu tugas saya sekarang, gimana caranya saya bikin biar anggota saya nggak lelean. Yang biar anggota yang di Kor Brimob sana lihat anggota Metro, keren juga anggota Brimob Metro nih, ya, apalagi Yonce. Ya, saya punya beban. Kenapa? Karena kredibilitas yang saya udah bangun selama ini, orang taunya, dan Yonce nih hebat, dan Yonce ini penugasan udah kemana-mana. Ya kau boleh cek saya udah tugas kemana aja lah, udah kemana-mana saya tugas. Ya, tapi ketika semua itu nggak berarti kalau ketika saya di suatu tempat saya nggak bisa buat anggota saya seperti saya, minimal seperti saya. Ya, makanya dulu sempat kalau ada penangkapan narkoba, ya, dari Jakarta, kebetulan rating saya minta ikutin dong, anggota aku mau ikut nih, biar kita tuh punya pengalaman. Ya, waktu itu akhirnya saya bawa anggota ke Ghana, ya kita ke Aceh, ya kita ke Lampung. Dan saya mencoba seperti biar rekan-rekan punya cerita. Kemarin penugasan Satrimo yang selama ini nggak pernah ada penugasan ke Papua, berangkat. Biar kau tuh punya cerita, jangan kau cerita cuma pam demo, jaga ini, jaga itu. Ya. Kalau bisa ada setiap penugasan yang ada, gaspol berangkat. Ya. Saya dapat perintah berangkat Hamam. Ya, berangkat kita ke Afrika, tes. Ya. Ada Lady sama Fikri dah. siapa? Itu Fikri. Oh ya, Fikri. Ya, itu kita bertiga berangkat ke Afrika. Ya mungkin jadi rekan-rekan yang baru nggak pernah lihat saya, karena itu tadi kurang lebih satu tahun setengah ditambah pre-deployment training, ya, kemudian berangkat ke Afrika. Ya memang senior saya bilang Daniel C ini ditakdirkan untuk tidak selalu di kantor, ya, mulai dari Pak Sinulinga, ya, Pak Bambang Baik berangkat Afrika, Sudan, ya, Pak Rongre lebih banyak di Satrimo karena 2 jabatan. Kemudian saya berangkat. Saya berangkat bukan saya ngajuin, bukan saya minta, ya, tapi kalau pimpinan menilai saya bisa, ya sudah saya berangkat, nggak ada cerita. Mungkin sekarang pun harus ke Papua, saya berangkat, nggak ada urusan saya. Ya. Tapi sekali lagi ini cuma cerita untuk menambah motivasi rekan-rekan. Ya. Saya dari Ida dulu nggak pernah saya punya ruangan kayak sekarang. Saya nggak ada ruangan. Saya punya ruangan nanti udah AKP jadi kasih op saya. Ya. Saya jadi kasih op, saya bingung, tau nggak? Saya lagi cerita sedikit punya pengalaman saya jadi kasih op, saya bingung. Seumur umur saya nggak pernah di staff. Ya, saya nggak pernah namanya tugas staff di Gegana itu saya nggak ada. Di Gegana saya
menyumbangkan